Bu Hasniar, Sekretaris Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Bawakaraeng Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang Ibu Hasniar. Selamat siang, Pak. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk waktu Indonesia Tengah, selamat siang untuk di Barat. Teman-teman sekalian, apa suara saya cukup jelas? Mohon mengetikkan 1 jika jelas dan 0 jika kurang jelas. Oke, baik. Terima kasih atas feedback-nya teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terkait bagaimana inisiasi yang telah saya buat dengan membangun kolaborasi di komunitas guru yang berdampak pada murid. Di mana dampaknya itu adalah minat, semangat, dan tentunya hasil belajar murid juga menjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Darus. Saya Hasniar, guru bahasa Jerman di SMA Negeri 3 Sunjai Sulsel. Dan inilah profil saya, silakan Bapak dan Ibu baca. Ya. Yang pertama, saya adalah inisiator dan penggerak komunitas guru belajar bahasa Jerman Karaeng, Sulawesi Selatan. Juga sebagai inisiator dan penggerak KGBN Sinjai Sulawesi Selatan sejak tahun 2016. Sebagai sekretaris IGBJI Cabang Bawakaraeng Sulsel sejak tahun 2010 dan sekarang sedang menjalankan tugas sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak Kemendikbud. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah digambarkan oleh Ibu Eka apa itu IGBJI dan bagaimana sepak terjangnya dalam rangka untuk pengembangan profesional guru khususnya pada guru bahasa Jerman. Namun tentu kita semua pahami bahwa keterbatasan itu ada, tidak semua guru dapat ya. Jadi tidak semua guru dapat mengikuti kegiatan itu karena ada syaratnya yang lumayan berat lah untuk bisa mengikuti itu semua. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan di tingkat daerah agar supaya kita semua teman-teman guru bahasa Jerman juga dapat mengembangkan profesinya sebagai guru bahasa Jerman tanpa mengikuti program-program yang membutuhkan syarat-syarat tersebut. Sementara mereka mungkin sampai saat ini belum memiliki kualifikasi itu. Nah, ada 2 kegiatan yang rutin dilakukan oleh Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia, khususnya di cabang Bawakaraeng Sulawesi Selatan. Itu ada setiap 2 tahun sekali melakukan seminar berkolaborasi dengan multiplikator dari Goethe Institute. Nah, selain itu di setiap tahun juga seperti diungkapkan tadi oleh Ibu Eka bahwa di daerah-daerah ada olimpiade bahasa Jerman tingkat regional yang kami kemas dalam rangkaian acara Gebiar Bahasa Jerman. Nah, salah satu kegiatan di Gebiar Bahasa Jerman selain olimpiade adalah melakukan seminar atau workshop guru bahasa Jerman. Nah, cuma persoalannya lagi, di kedua kegiatan ini tidak semua guru bisa hadir dengan berbagai permasalahan tentunya. Ada yang karena jauh, ada yang karena sibuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, olehnya itu, lalu kemudian saya menginisiasi untuk membuat sebuah grup grup belajar di WhatsApp. Sebenarnya sih selama ini sudah ada grup khusus untuk MGMP dan IGBJI. Ya, akan tetapi saya melihat bahwa ternyata anggota-anggota yang ada di sana tidak semuanya adalah guru yang berprofesi sebagai guru bahasa Jerman. Ya, ada yang alumni yang sebagai tentara dan lain sebagainya. Dan juga masalahnya adalah sering sekali saya mengirim konten-konten
informasi-informasi yang terkait dengan pembelajaran, bahkan pernah melakukan pelatihan, kan tetapi feedback dari teman-teman sangat kurang. Nah, olehnya itulah saya terinspirasi dari kegiatan di komunitas guru belajar Nusantara, di mana dengan komunitas ini ternyata kompetensi guru itu sangat signifikan peningkatannya ketika aktif di sana. Itu bukan hanya saya sendiri yang merasakannya, akan tetapi pernyataan teman-teman yang aktif di komunitas ini dalam setiap kegiatannya juga menyatakan bahwa ternyata mereka merasa bahwa ketika aktif di dalam komunitas belajar, maka energi positif terus mereka dapatkan, yang membuat juga mereka berupaya untuk terus belajar dan belajar menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Nah, di dalam komunitas ini kita jalin kolaborasi antar teman-teman guru, yang kami yakini bahwa kolaborasi yang kami bangun di sana dengan belajar bersama, berdiskusi bersama, dan berbagi pengalaman bagaimana praktik baik dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan kualitas atau mutu gurunya. Nah, ini sudah banyak buktinya. Dan kami juga meyakini bahwa mutu murid itu hanya bisa akan meningkat ketika dia dibelajarkan oleh guru-guru pembelajar. Karena hanya guru pembelajarlah yang akan mampu membelajarkan muridnya dengan baik dan akan mampu memudahkan dan menyenangkan muridnya dalam belajar sehingga mudah mencapai tujuan belajarnya. Teman-teman sekalian, kegiatan utama kami itu adalah yang pertama berbagi praktik baik dan berdiskusi terkait dengan pembelajaran. Selain itu, kita juga belajar dan berdiskusi terkait IKM karena alhamdulillah sejak angkatan pertama komunitas kami telah lolos menjadi komunitas di PMM. Ya. Kemudian selanjutnya kami juga di sana belajar dan berdiskusi terkait strategi pembelajaran, yang mana narasumbernya itu dari berbagai pihak, ada dari dosen, ada dari IGBJI, termasuk dari KGBN, ya, ada dari teman-teman, dan yang paling banyak itu adalah dari teman-teman sendiri. Selanjutnya kami juga berdiskusi, ya, tentang masalah-masalah yang dihadapi anggota komunitas. Dan tidak hanya sampai pada diskusi tentang masalahnya, akan tetapi kami juga memfasilitasi teman-teman untuk mencari solusinya. Sebagai contoh, kemarin teman-teman akan mengikuti pretest PPG. Nah, teman-teman mengeluhkan bahwa mereka tidak punya gambaran tentang bagaimana soal-soal yang muncul pada pretest itu. Lalu kemudian kami memfasilitasi dengan mendatangkan salah satu teman yang alhamdulillah pada tahun lalu lulus pada PPG, pada program PPG, sehingga beliau membantu teman-teman yang ingin belajar ini, termasuk dari P4TK Bahasa. Ada Ibu Anissa Syumi yang juga turut dalam kegiatan itu. Selain itu juga termasuk teman-teman yang karena bahasa Jerman merupakan bahasa Jerman hanya sebagai pilihan di sekolah, sehingga banyak sekali keluhan terkait bagaimana mereka tidak bisa memenuhi jam belajarnya. Nah, bagaimana solusinya itu semua kita diskusikan dan carikan solusinya. Kemudian berikut, kita berupaya juga informasi-informasi, ilmu yang didapatkan lewat diskusi dan belajar bersama di komunitas ini tidak hanya sampai di situ. Tapi kita berharap bahwa teman-teman bisa mengintegrasikan informasi yang didapatkan di komunitas itu dalam pembelajaran, kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, kami juga berkolaborasi baru saja kemarin pekan yang lalu bersama dengan Ibu Eka dan penerbit, 2 penerbit berskala internasional. Kami berkolaborasi untuk melakukan talk show juga dalam rangka untuk memahamkan teman-teman terkait dengan IKM dan bagaimana membuat modul ajar dengan mengacu pada
kedua buku yang ada itu. Jadi tidak lantas kemudian karena mengacu ke situ lalu semuanya diambil dari situ, tapi merupakan salah satu rujukan dalam pembuatan modul ajar itu. Nah, kemudian selanjutnya apa yang telah dipaparkan, dipresentasikan oleh teman-teman di komunitas ini pada webinar, pada pelatihan, kami juga berharap bahwa itu didokumentasikan dalam bentuk tulisan praktik baik yang suatu saat kami berharap bahwa kumpulan-kumpulan tulisan dan pengalaman teman-teman ini akan menjadi sebuah buku yang diterbitkan dan ber-ISBN. Selain itu, agar supaya teman-teman yang tidak sempat mengikuti kegiatan karena semua kegiatannya dalam bentuk luring, maka kami juga berusaha merekam setiap kegiatan dan menguploadnya di YouTube. Hanya sampai saat ini belum semuanya terwujud, tapi kami berharap bahwa itu akan terwujud insya Allah. Teman-teman sekalian, kami ini ada dan bersemangat karena ada 3 penyemangat kami. Yang pertama tentunya Ibu Eka, ya. Ibu Eka tidak henti-hentinya mendorong kami, menyemangati kami, memberikan kami informasi yang luar biasa di grup-grup ataupun pada setiap kegiatan webinar beliau berusaha untuk hadir. Ada juga Ibu Anissa Syomi dari P4TK yang juga tidak berhenti menyampaikan informasi-informasi penting, materi-materi pembelajaran, dan info-info lain yang dari kementerian yang terkini. Begitu juga ada Pak Abdul Kasim Ahmad, beliau adalah multiplikator GI dan sebagai dosen di UNM, beliau Masya Allah luar biasa mendukung terus kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan ini. Beliau selain sebagai narasumber, sering sekali juga menjadi host, ya luar biasa. Dan kemudian juga sampai mengikutkan mahasiswanya untuk ikut dalam komunitas ini dengan harapan bahwa mahasiswa-mahasiswa bahasa Jerman dapat memahami info-info terkini terkait dengan pembelajaran bahasa Jerman dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait. Nah, teman-teman sekalian, apa aktivitas pertama yang kami lakukan? Jadi perlu kami sampaikan bahwa sebelum ada seleksi pendaftaran komunitas di PMM, kami memang sudah terbentuk dan itu kita mulai kegiatannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Kegiatan pertama kami yang kami lakukan adalah kami beri nama pelatihan guru bahasa Jerman karena kenapa? Ini untuk menarik perhatian teman-teman yang selama ini masih kurang perhatian jika kita cuma mengatakan belajar bersama. Jadi kami kemas dengan nama pelatihan dan itu kami bagi beberapa sesi. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan kami ini, selain berbagi praktik baik, kami juga melibatkan semua ketua IGBJI, ya, sebagai yang masuk dalam kolaborasi ini. Ya, di awal kami hanya khusus untuk Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Cabang Bawakaraeng saja, tetapi yang ikut dalam kegiatan adalah teman-teman guru Sulselbar. Tapi kemudian pada akhirnya setelah itu ada dari Kalimantan dan sampai pada akhirnya sekarang bahkan sudah sampai dari seluruh Indonesia peserta kegiatan kita. Masya Allah. Nah, jargon kita adalah Deutsch macht Spaß. Ya, bahasa Jerman. Bagaimana dengan komunitas yang kita buat ini, dengan praktik-praktik baik yang disampaikan oleh teman-teman, dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh para penasehat kami, lalu kemudian kita berharap bahwa kita guru-guru bahasa Jerman bisa membelajarkan murid kita bahasa Jerman dengan cara menyenangkan dan bermakna. Kenapa ini harus kami dorong? Karena sebagai mata pelajaran pilihan, ada tadi yang mengeluhkan di room chat bahwa sangat sulit untuk mempengaruhi anak-anak memilih mata pelajaran bahasa Jerman di daerah. Memang benar sekali, karena mereka tidak paham apa sih gunanya orang belajar bahasa Jerman. Akan tetapi
kami terus mendorong kepada teman-teman di dalam komunitas. Mari kita terus memantaskan diri menjadi guru yang bisa membuat anak-anak kita menjadi senang belajar dan merasakan manfaat apa yang dipelajarinya lewat proses pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Jerman. Teman-teman sekalian, ada beberapa tema yang kami angkat tadi sudah disampaikan, bahwa ada metode pembelajaran. Kami juga berusaha untuk dalam komunitas ini berbagi praktik baik dan berdiskusi terkait dengan optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ini saya hanya ingin memperlihatkan saja, inilah karena di setiap kegiatan saya pasti membuat flyernya. Ini yang terkait IKM, masih ada beberapa yang lain. Ini yang sesi berbagi trik menghadapi pretest PPG, ya. Lalu selanjutnya ini yang terakhir talk show. Di antaranya hasil yang dibuat oleh teman-teman itu adalah dalam bentuk modul ajar. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya sangat intens untuk bergerak dan berusaha untuk berdampak lewat komunitas ini, karena saya sendiri secara pribadi sudah sangat merasakan betapa indah dan betapa bermanfaat kita bergerak di dalam komunitas. Nah, yang pertama tentunya adalah meningkatkan kompetensi diri kita. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita menjadi pede, menjadi merasa berdaya untuk menghadapi tantangan bahwa bahasa Jerman hanyalah mata pelajaran pilihan. Tetapi dengan aktifnya kami di komunitas, maka khusus di sekolah kami, anak-anak yang tidak belajar sekalipun di kelasnya, mereka berusaha untuk bergabung di Deutsch Club yang kami buat di sekolah. Bahkan tahun 2020 juara olimpiade kami bukan dari kelas yang belajar bahasa Jerman. Ya, karena alhamdulillah sejak tahun 2014 anak-anak bimbingan kami itu hanya pada tahun 2017 saja tidak ikut di tingkat nasional karena pada saat itu saya dalam kondisi kurang sehat. Nah, itu. Jadi jangan bilang bahwa karena kita tidak diberi ruang di kelas untuk mengajar di sekolah lalu kemudian kita tidak berdaya. Mari kita buat Deutsch Club, Bapak Ibu. Deutsch Club itu adalah tempat berkumpulnya anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler terkait keterampilan berbahasa Jerman, dan terbukti bahwa anak saya tahun 2020 yang tidak belajar di kelasnya justru menjadi juara olimpiade di tingkat regional dan berhasil untuk lolos ke tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang baru-baru ini yang tahun 2021, ini anak kami yang juara 1 Olimpiade Bahasa Jerman. Ini dia memperlihatkan buku yang dia dapatkan dari Goethe Institut, karena kebetulan juga setelah mengikuti Olimpiade, ternyata dia dapat hadiah dari Goethe Institut untuk belajar bahasa Jerman, kursus bahasa Jerman, yang kalau itu mau dibayar biayanya kurang lebih 6 juta. Alhamdulillah dalam kegiatan itu beliau mendapatkan buku-buku ini dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Eka sebagai Ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia yang terus mendorong kami, dan juga kepada Goethe Institut, kepada P4TK, dan kepada teman-teman di IGBJI. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasniar. Nama komunitasnya di PMM apa Bu Hasniar? Komunitas belajar guru bahasa Jerman Bawah Karaeng. Ya. Oh, Bawah Karaeng ya. Anggotanya dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, tapi kami kasih Bawah Karaeng karena yang menginisiasi waktu itu adalah kami dari IGBJI Bawah Karaeng, seperti itu. Oh iya. Di Sulawesi Selatan ada 3 ya komunitas guru belajar bahasa Jerman?
Ada 3 IGBJI, akan tetapi yang terdaftar di PMM sekarang baru Oh, IGBJI Bawakaraeng. oke oke. Terima kasih ya Bu Hasniar. Setelah ini kita masuk sesi Sama-sama, tanya Pak. jawab ya, Bu Hasniar. Oke, silakan, Pak. Nama saya Ibeng. Dulunya saya karyawan. Tapi kena PHK. Kok ya nggak kepikiran buat nabung. Nggak tahu kenapa males. Saya coba usaha angkringan. Alhamdulillah rame. Dari hasil usaha angkringan ini, keuntungannya terus saya tabung. Tapi nabung juga nggak sembarangan, harus di bank, kan ada yang jamin. Simpanan Anda di bank dijamin hingga 2 miliar rupiah. Baik, selamat datang kembali Ibu Eka dengan Ibu Hasniar. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Kayaknya kita punya pertanyaan nih dari penonton kita, yakni dari Ibu Amalia Giandra Tiasari. Untuk murid-murid di daerah pelosok, banyak yang belum tertarik belajar bahasa asing, terutama bahasa Jerman. Bagaimana guru bisa mendorong murid untuk mengglobal? Siapa dulu nih yang ingin menjawab? Ibu Eka ya? Silakan Ibu Eka. Masih mute Ibu Eka? Bisa di-unmute dulu ya? Maaf. Ya, Ya. baik. Okay. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana guru bisa mendorong murid untuk globalisasi? Saya rasa kalau murid kita belajar bahasa Jerman dengan target belajar bahasa Jerman yang tercantum di kurikulum, yaitu tingkat kompetensi A2, siswa kita sudah siap untuk bisa mengikuti program Ausbildung namanya, program Ausbildung di Jerman. Program itu bisa diikuti oleh mereka yang sudah punya sertifikat. Dan kalau di sekolahnya guru sanggup dan mampu membawa siswanya mencapai level tersebut, siswa tinggal mengikuti sertifikasinya yang formal adalah di Goethe Institut, atau sekarang sudah mulai ada di beberapa institusi lain dari Austria misalnya. Dan kalau mengikuti Ausbildung, mereka bisa mempelajari suatu profesi di Jerman, baik di bidang pariwisata maupun di bidang mekanik atau sebagainya. Biasanya Ausbildung itu berlangsung selama 3 tahun. Secara kejuruan, mereka akan mendapat kerja praktek, dan kerja praktek itu mendapat uang saku. Dan teori juga bisa didapat, tapi yang saya ingin tekankan di sini, mereka bisa berangkat dengan kompetensi bahasa Jerman. Kalau tidak ada kompetensi bahasa Jerman sama sekali, mereka tidak akan bisa mengikuti ujian sertifikasi, dan kalaupun mau, belajarnya lebih lama. Dengan demikian, siswa-siswi kita akan lebih mampu bersaing untuk merebut tempat pendidikan di Jerman, di samping kegiatan studi misalnya. Dan itu semua dapat dilakukan oleh mereka yang punya kompetensi bahasa Jerman. Di sini pun kalau punya sertifikat bahasa Jerman untuk seleksi di universitas, biasanya berlaku, ijazah tersebut diakui, sehingga kesempatan untuk diterima juga lebih besar. Jadi kesempatannya itu tidak hanya untuk berangkat ke Jerman, tapi juga untuk pendidikan di Indonesia. Ada maknanya, tidak sia-sia anak-anak kita belajar bahasa Jerman, tapi belajar dengan serius ya, supaya kompetensinya diakui. Saya rasa Ibu Hasniar akan lebih lengkap sebagai guru prakteknya. Silakan. Silakan Bu Hasniar. Masih ke mute. Di-unmute dulu mic-nya. Ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Eka dan Pak Darus. Betul sekali yang dikatakan oleh Ibu Eka tadi, bahwa kesempatan bagi mereka yang untuk mengglobal, bagi mereka yang mampu dalam bahasa Jerman setingkat A2 sekalipun, A2 itu bisa dicapai dengan belajar di SMA. Ya, jadi kurikulum kita
itu memberikan modal kepada para siswa untuk menguasai bahasa Jerman level A2. Nah, lalu kemudian yang disampaikan Bu Eka juga bahwa anak-anak akan mempunyai peluang besar untuk masuk di perguruan tinggi dengan kemampuan berbahasa Jermannya. Benar sekali. Dan bukan hanya bisa masuk di jurusan bahasa Jerman. Anak-anak kami yang telah juara olimpiade di tingkat regional dan ikut olimpiade di tingkat nasional dengan sertifikat yang dia miliki, alhamdulillah, hampir tiap tahun mereka yang peserta olimpiade di tingkat nasional itu lulus di kedokteran. Dan menurut mereka bahwa salah satu penunjangnya adalah karena sertifikat itu. Kenapa mereka yakin begitu? Karena pada saat wawancara itu disampaikan oleh pewawancara bahwa yang membuat nilai mereka menjadi tinggi karena sertifikatnya sebagai peserta olimpiade. Jadi mari teman-teman guru-guru jangan ciut ya. Mari kita bersemangat untuk tetap memantaskan diri. Makanya ayo ikut di komunitas ini agar supaya kompetensi kita meningkat. Dengan kompetensi yang meningkat, maka kita akan mampu membelajarkan anak-anak kita dengan cara yang menyenangkan. Jika anak-anak sudah senang ikut belajar dengan kita, yakin dan percaya, ditolak sekalipun mereka akan tetap minta untuk diajar seperti itu. Itu kami sudah buktikan di sekolah kami. Terima kasih. Iya. Jadi intinya guru yang mengajar harus memberikan motivasi kepada siswa bahwa inilah benefit, inilah manfaat ketika mempelajari bahasa Jerman misalkan. Mungkin itu salah satu yang bisa memotivasi siswa untuk mempelajari suatu bahasa, terutama bahasa Jerman. Ya, baik, dan benefit itu bukti. Iya, terutama ada guru yang bisa dilihat ya Ibu bilang, inilah guru yang pernah mendapatkan benefit karena menguasai bahasa Jerman. Baik, ibu-ibu sekalian, selanjutnya tadi ada slide dari Ibu Eka Dewi bahwa Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia itu sudah menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas guru bahasa Jerman yang lain di dunia. Nah, pertanyaannya ini bagi teman-teman mungkin yang punya komunitas guru, entah itu mata pelajaran yang lain yang mencoba untuk mendunia, kira-kira gimana awalnya Ibu sehingga bisa mengenal mereka-mereka ini di negara-negara yang lain supaya komunitas yang lain di sini bisa juga mendunia. Silakan Ibu. Ya, seperti saya katakan tadi, para anggota kami itu kan terdaftar dan sebagai anggota IGBJI tentunya bisa mengikuti berbagai kegiatan yang kami selenggarakan, baik itu bersifat nasional, regional maupun internasional. Tadi saya sebut contoh kegiatan kerjasama kami dengan salah satu institusi di Jerman yang namanya DAG. Di situ guru-guru Indonesia dan guru-guru Eropa Utara dan Eropa Timur bersama-sama dalam satu webinar, dan di situ juga ada kesempatan. Atau kalau kegiatan internasional seperti kongres internasional, biasanya Goethe Institute menyeleksi guru-guru yang aktif di wilayahnya. Jadi bagian pendidikan Goethe Institute itu juga bersama-sama dengan kami dalam setiap kegiatan juga mengamati siapa sih guru yang aktif dan juga tidak mengabaikan kompetensi bahasanya. Kadang-kadang kalau merasa pasti dalam secara struktural, secara administratif, sering agak lalai untuk meningkatkan kompetensi kebahasaan. Walaupun tetap ditawarkan programnya, kadang-kadang tidak sempat ikut karena lebih tertarik yang administratif misalnya. Nah, kalau modalnya, bahasanya tidak dimantapkan, tentunya sulit calon ini terpilih untuk kegiatan internasional. Karena di kegiatan internasional yang dituntut adalah kita aktif berpartisipasi, aktif dalam diskusi, aktif dalam menyampaikan makalah dan sebagainya. Tuntutan kepada kita sebagai guru bahasa Jerman tentunya juga besar. Tapi jalan selalu ditawarkan. Jadi silahkan ikuti berbagai program. Kami IGBJI punya grup Facebook. Di situ saya selalu melemparkan setiap kesempatan yang ditawarkan oleh berbagai institusi, baik internasional maupun nasional. Jadi
aktiflah, ikut serta, dan mantapkan eksistensi pembelajaran bahasa Jerman di sekolah kita. Karena kalau di sekolah tersebut bahasa Jerman terlihat eksis, misalnya ada moto-moto yang berbahasa Jerman, ya, atau katakanlah papan petunjuk yang bahasa Jerman, dan siswa menggunakannya, ya, atau ada sekedar komen tentang apa di majalah dinding dan sebagainya, akan terasa bahasa Jermannya hidup, dan otomatis semua akan bersemangat. Jadi kalau kita bersemangat, siswa kita bersemangat, tingkatkan kompetensi terus, insya Allah saya rasa jalan akan terbuka. Dan ikuti juga program-programnya, jadi jangan menunggu. Sekarang sistemnya tidak lagi menunggu. Kalau zaman saya dulu, nunggu ditawari program. Ya, di samping kita hanya meningkatkan kompetensi. Tapi kalau sekarang kita harus merebut, karena semakin banyak, dan semakin banyak yang kompeten juga. Kita tunjukkanlah bahwa kita ada, kita kompeten, program itu dicari. Di samping tentunya akan selalu ditawarkan, kalau terlihat kompeten sekali, yang ahli tentunya banyak yang mencari. Itu sekedar bukan nasihat, tapi saran saya kepada teman-teman. Jangan diam. Iya, itu pesan buat guru-guru bahasa Jerman. Ikuti nih grup Facebook Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia, supaya mendapatkan informasi tentang event-event dunia yang bisa diikuti. Tapi jangan lupa kompetensinya juga dipantaskan supaya bisa mencapai level dunia. Seperti itu. Ke Ibu Hasniar ini, Ibu Hasniar, dalam menjaga komunitas itu kan terdapat tantangan, biasanya ada tantangan-tantangan. Kira-kira apa saja tantangannya dan bagaimana Ibu Hasniar mencoba untuk mengatasinya? Masih mute, Ibu Hasniar, masih mute, coba di-unmute dulu. Oke. Biasanya ada tantangan apa Baik. nih dalam menjaga komunitas? Ya, jadi kan kalau di komunitas ini alhamdulillah sudah dirintis ya. Sudah tahapan pertama sudah dirintis, sudah membangun, sudah mengembangkan, sudah, yang sekarang tinggal bagaimana merawatnya ini. Nah, untuk sementara mungkin karena baru, teman-teman semangat-semangatnya ikut belajar, alhamdulillah tidak sulit. Ketika flyer kita lempar, semua berlomba untuk menyampaikan ke teman-teman di daerahnya masing-masing. Ya, saya cukup japri ketua-ketua IGBJI di daerah lain, beliau yang menyampaikan ke teman-temannya. Kemudian narasumber juga, alhamdulillah kami tidak kesulitan. Banyak guru-guru bahasa Jerman, saya katakan bahwa guru bahasa Jerman itu adalah guru-guru berlian yang sebenarnya selama ini tersimpan baik di laci. Nah, lewat komunitas ini mereka bisa bangkit, bisa mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan di kelasnya masing-masing, dan mereka bisa menjadi bangga dengan itu. Nah, kemudian selain dari teman-teman guru-guru sendiri, dari Bu Eka, dari teman-teman yang lain, kami juga alhamdulillah dari teman-teman komunitas guru belajar Nusantara selalu siap untuk membersamai kami ketika kami membutuhkan mereka. Nah, jadi untuk sementara saya kira cuman tantangannya sekarang adalah karena saya masih menjadi pemain sendiri gitu. Jadi kadang saya masih harus buat sendiri flyernya, masih harus nyebar sendiri maksudnya ke teman-teman flyer itu. Sekarang ini adalah bagaimana agar supaya rekaman-rekaman yang ada itu bisa sudah masuk di channel YouTube yang banyak ditunggu oleh teman-teman. Nah, cuma karena saya sangat sibuk, saya juga belum sempat menawarkan kepada teman siapa yang mungkin bisa membantu. Saya sudah buat channelnya sih, channel YouTube-nya sudah saya buat. Cuma untuk mengupload satu webinar saja itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sehingga itu kendalanya sih di waktu saja. Saya kira demikian Pak Darus. Yeah. Ibu Eka, selama menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia, tantangan dan solusinya seperti apa? Ibu Eka nge-freeze ya? Ya, sepertinya bermasalah jaringannya. Iya, jaringan Ibu Eka bermasalah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian penonton yang ada di YouTube, sebetulnya seru sekali
pembicaraan kita pada sesi hari ini, tapi karena kita dibatasi waktu, mungkin cukup sekian. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian posting keseruan belajar kita siang ini di medsos masing-masing dengan tagar belajar di TPN, bergerak untuk berdampak, dan jangan lupa pula mention Temu Pendidik Nusantara dan Wardah Inspiring Teacher serta Rumah Belajar WIT. Dan jangan lupa pula untuk mengisi link daftar hadir ya, karena di sana ada 2 link. Yang sebelumnya form sebelum dan sekarang form sesudah yang ada di TPN gurubelajar.org/pol6007. Mungkin sekian dari Mungkin sekian dari kami. Saya pemandu Darussalam bersama pembicara Ibu Hasniar dan Ibu Eka. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Bu Hasniar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Darus. Ya, terima kasih. Dengan pengumuman ini, maka pengurus bank diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna penyelesaian likuidasi. Pada tahun 1997 hingga 1998, badai krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong antri di bank dan ATM untuk menarik dana mereka. Presiden meminta Menteri Keuangan sama Gubernur BI untuk mengambil langkah-langkah menghadapi permasalahan ini di perbankan. Bank yang sudah tidak bisa ditolong, tutup aja. Bank yang masih bisa diselamatkan, ya apakah harus